Serampang Serimping, beli kentang sambil jalan-jalan. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Gue kayak pengantin Betawi ya begini. Tapi sekarang temanya adalah harapan Gen Z terhadap ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan pekerjaan. Menurut gua, nyari duit, ini kita kesampingkan dulu ya ketersediaan lapangan pekerjaan. Nyari duit itu gampang, apalagi di zaman sekarang. Bahkan gak butuh skill. Contohnya apa di TikTok. Lu lihat orang mandi lumpur. Apakah dia punya skill buat mandi lumpur? Nggak punya. Apakah dia pakar dalam permandian? Bukan. Apakah dia orang yang piawai dalam mensikat gigi? Bukan juga. Tapi dapat duit. Gampang nggak? Gampang. Malu nggak tapi? Malu. Atau itu cara yang lebih ekstrim karena effort. Effort nyari duit harus cari lumpur terbaik dulu. Ada yang lebih nggak effort. Kalau masih punya orang tua di TikTok, nyari duit gampang. Disuruh mandi. Duit dapat ya? Dapat. Dosa dapat ya? Ada lagi cara yang lebih mulia. Mungkin menurut gue mulia. Di TikTok banyak, gak butuh skill. Contohnya apa? Ada di TikTok live di panti asuhan. Tahu kan? Anak-anaknya malam-malam tidur. Yang jagain live TikTok. Pakai raket nyamuk dibunyiin tertak tak tak tertak tak tak tak. Terima kasih, tertak tak tak tak. Terima kasih. Tapi ini gue nggak tahu ini mulia apa eksploitasi kan? Gue nggak tahu makanya jangan. Dan kita sebagai Gen Z, lu kayak Gen Z gue udah agak tuan dikit. Lu sebagai Gen Z itu harus jangan ngoyo. Jangan ngoyo karena sekarang perusahaan startup itu dia selektif banget dalam memilih karyawan. Kemarin itu ada diundang di Najwa Shihab. Ada HRD yang bilang kalau kita mau ngelamar kerja itu bukan cuma skill dan attitude yang dicek. Bahkan kita cek background. Maksudnya cek background itu adalah jejak digital kita. Itu dicek tuh. Di TikTok, di Instagram, di Twitter pernah ngapain aja dicek. Makanya buat kalian nih yang aneh-aneh, yang pernah nge-tweet aneh-aneh, yang like postingan aneh-aneh buru-buru dihapus. Takutnya nanti kecek dan mental di situ pas di HRD. Ya kan maju ke depan gitu. Nama kamu siapa? Ardi Pak. Ardi kamu bagus ini, attitude bagus, IPK gede. Tapi ini kamu di Lambetura ikut ngehujat Virgon ini. Saya nggak butuh perusahaan yang body shaming nih. Mental-mental gitu kan, ada lagi bagus. Kamu bisa bahasa Inggris, kamu hebat berkomunikasi. Tapi kamu masih percaya bumi datar nih. Nggak masuk lagi, ada lagi yang lain. Kamu, bagus bahasa Spanyol bisa, jadi PR bisa, penampilan juga luar biasa. Cuman kamu 2017 masih percaya Hitler dikubur di Garut ini, nggak bagus itu. Banyak kayak gitu kan, ada satu yang lebih alim lagi kan, lebih diem lagi. Ini bagus nih, kamu IPK tinggi, value kamu pas buat perusahaan, kerja di tempat sebelumnya juga bagus. Tapi kamu ini kamu di Facebook pernah ngetik amin biar dapat voucher nih ada. Kamu ketik angka 1 nih biar dapat pahala nih. Nggak terima kita kayak gitu, akhirnya mental. Udah gitu aja, makanya jangan ngoyo menurut gua ya. Boleh tepuk tangan, boleh. Jadi intinya adalah ya selagi kita punya value, selagi kita ngerasa diri kita ini hebat, bagus gitu kan. Jangan menggantungkan diri, mengharapkan diri kepada orang. Karena di saat kita mengharapkan dan menggantungkan diri kepada orang lain, di saat itu juga kita lagi meremehkan diri kita sendiri. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Terima kasih, izin. Silakan. Keren. Tapi bentar nih ya Pak. Tapi menurut saya nih bagus banget. Tadi bahasanya dicek background kemudian pernah aktivitas apa aja di sosial media. Jangan sampai dicek, kamu bagus tapi kamu pernah nitip sendal dulu ya? Di komen ya. Di luar kamu habis nurul nih. Atau kamu pernah minta dikabarin kalau udah rame ya? Di komen banyak tuh. Iya kayak gitu. Itu. Seru, Terima kasih. Thank you. Pak. Kenapa? Halo? Hah?
Kamu mau jadi TKI? Oh. Sekarang gini aja dah, pikir-pikir dulu sebelum berangkat ke sana. Masalah kan di sana kan jauh dari keluarga. Encang juga kan nanti was-was. Iya. Sekarang gini aja dah. Encang kan di sini banyak temen nih, banyak kenalan. Nanti Encang tanya dulu, bagaimana, oke? Oke. Oh iya, ya nanti Encang tanya dulu dah sama Oke. teman-teman Encang. Yaudah. Pak, mohon maaf Pak, mau nanya nih. Pak. Ini Ya. lagi, mau nanya. Ini baterainya di luar emang ya? KTP, KTP. Ini bukan baterai ini, jimat. Nanya. Pak Koyo. Mohon maaf. Kan, Mana-mana. handphone apaan nih baterai di luar? Ada Bingung apaan gitu. sih? Ini, Oh, bawa power bank. Iya. Ada apa? Ada apaan? ini ponakan saya. Apaan? Mau jadi TKI. Pokoknya di luar negeri. Iya, Ya Di Allah, mana? Di mana? di pokok daerah. Dia belum ngabarin sih, cuman Pokoknya dia mau pengen di luar negeri. luar negeri Daerah aja. mana? Bingung dia nggak tahu nama luar negeri apa aja. Di mana? Di mana? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Singapura, Iya. di Brunei. Kerjanya satu aja di satu negara, pindah-pindah dulu. Tapi Pak Koyo bilangin, pokoknya kalau misalnya Pak Koyo khawatir ponakannya kerja di luar, Ya. udah ntar saya cariin sama Akbar nih. Iya. Ngobrol Oke, ada lowongannya. Ibu siap. Dan Siap. pesan saya Ibu Pak. siap. Siap dulu. Dan pesan saya Pak Ya. Koyo, hati-hati kerja di luar negeri itu benar-benar kerja, sangat Iya. jangan sampai kerja tapi dikerjain. Iya, bener itu Oh, yang bahaya. jangan. Tempat saya aja, teman saya lagi butuh. Iya. Kerjanya gampang, cuman nggak ada gaji ya. Komisi 50%. Kerja apaan sih, Bar? Gampang, kerjanya gampang. Tolong cariin temen saya kerjaan. Nah, ntar dapat Itu sama aja. tar dapat 50, komisinya 5%. Gimana? Bagi dua gitu juga. Iya, Eh, gimana? jangan. Iya kan? Atau nih di pabrik abon. Ada temen saya pabrik Abon abon. apa? Abon itu, abon di makanan. Kerjanya gampang. Apain? Gebukin sapi sampai jadi abon. Gimana? Bisa. Gimana? Kalau mau, ya? Udah nggak usah, biar aja nanti aja. Saya bilangin temennya kalau misalnya ada ya, tolong saya usahain ya. Iya. Oke. Pak Koyo mah sekarang bikin teh aja dulu. siap. Tapi temennya ngerampok bisa kan? Aduh. Kerjaannya yang bener dong, Bar, dari tadi. Sama tahu minat gitu ya. Iya, Bu. Oke, Yaudah. makasih Pak Koyo. Waduh, Sama-sama. nah ini nih. Tapi sedih juga ya, maksudnya Kenapa? sekarang anak-anak muda gitu lulusan-lulusan saingannya tuh banyak. Abis itu lapangan kerjanya sedikit, makanya pada kabur ke luar negeri. Sebenarnya itu kalau masalah kerja di Indonesia paling banyak teh. Tapi, Orang tidur aja. Mana si Mamat? No, kerjanya tidur mulu oh kan. iya benar. Iya benar. Kan? Semua tuh jadi kerjaan sebenarnya kalau di Indonesia Tapi gitu. bukan gitu, maksudnya kerja aja sih. Kenapa teh? Ya maksudnya gitu, kasihan aja ngeliat anak muda sekarang baru lulus, Nih. mesti saingan sama banyak orang gitu. Tapi kalau ngomongin anak muda, katanya nggak pas kalau kita nggak hadirkan. Yang ini benar-benar perwakilan anak muda. Oh, Iya bentar. Pak Koyo, ini langganan nih, Rian. Teh anget, Pak. Teh anget. Silakan duduk, Rian, silakan duduk. Iya. Rian yang suka pesta itu, di sini sana. sana mau jadi host. Gak apa-apa dari sono. Deket-deket Lu aja. wawancarin gua di sini gua. Ya, tukang Rian ya. Namanya Rian yang suka pesta Rian Party ya? Enggak, udah bukan Rian Party. Pak Hardi. Gua cuma mau ngecek kan Rian nih. Gimana? Sendirian. Jadi Rian ini adalah Iya. presiden distrik Berisik, tapi paling dikenal tuh sebagai presiden Gen Z. Woi. Presiden Gen Z. Cocok. Pak, Pak Koyo lagi. vendor Gen Z no. Vendor Gen Z. Mau enggak? Nggak, tapi ini menjawab pertanyaan tadi nih, kita lagi ngomongin ini kan saudaranya Gen Pak Z. Koyo nih, ponakannya juga kerja di luar negeri karena kesusahan cari kerjaan di sini. Bener nggak sih, Ian, kalau Gen Z itu sekarang memang kesulitan terbesarnya adalah mencari pekerjaan di Indonesia? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya? Tergantung orangnya. Meskipun hari ini kayak kita lihat demografi anak muda kan lagi di atas banget tuh. Iya. Kayak bahkan di atas 50%. Artinya ketersediaan antar lapangan pekerjaan dan tenaga kerja juga harus seimbang dong. Sebenarnya harusnya seimbang Harusnya gitu. seimbang. Tapi ketika kita ngelihat hari ini memang kecemasan tertinggi Gen Z, anak muda hari ini tuh soal yang namanya kepastian masa depan. Soal gua setelah lulus pengen jadi apa sih, kerja apa sih, kemudian
bagaimana nanti bisa menanggung mungkin orang tua, kemudian untuk masa depan juga. Jadi generation sandwich itu iya, ya gitu terjepit ya. lah ya. Mungkin zamannya Bang Akbar juga kayaknya hampir sama, tapi hari ini lebih kita tuh terpacu untuk harus mendapatkan pekerjaan karena ya tantangannya juga ada di digitalisasi, sosial media. Jadi paling besar memang soal kepastian masa depan sih. Bener kan? Tapi Jadi- walaupun di generasi kita tuh ada kelebihan gitu sih dibanding mereka gitu. Kita punya kelebihan, Ya, saya lebih- kelebihan berat badan yang Ya, ada. saya lebih tua gitu. Oh ya itu bisa juga, lebih ke Lebih umurnya. tua. Nah ini menarik opening prolog yang menarik mengenai Betul. bagaimana Gen Z anak muda mempunyai kekhawatiran tentang masa depan. Betul, jadi Ya. bukan karena Iya. lapangan pekerjaannya aja, tapi sebetulnya lebih ke kepastian Masa untuk depan. masa depannya. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana, obrolannya akan semakin menarik lagi. Tetap di Warung Pengkolan, Nongkrongnya nongkrong di sini. biar gak salah pilih. Santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Bapak Pak Koyo, anak muda Gen Z dikasih teh. Yang sekarang ngetren ini Apa tuh? kalau anak muda Tahiti. Lu kok cuma ti? Mana? Kok cuma ti? Tahiti, Bang, Tahiti, Kan pesen Tahiti. Tahiti kan biasa. Mana ti? Sisanya mana? Cicai mana? Dia mintanya Aduh. tea doang kok. Gak apa-apa, itu aja, Pak. Gitu. Makasih, Pak. Kamu nyari apa sih? Oh ayamnya belum. Baru ngelarin telur. Kembali lagi di Warung Pengkolan, nongkrong di sini biar gak salah pilih. Tadi melanjutkan obrolan barengan sama Rian. Tadi kan kata Rian sebetulnya lapangan pekerjaan mah ada. Cuman kepastian untuk masa depannya itu yang belum yang membuat was-was gitu. Ya. Sebenarnya kalau Gen Z itu rebutan kerjaannya sama siapa sih? Karena kan sekarang juga banyak yang generasi-generasi kita itu kena Ya. PHK kan? Iya. PHK maksudnya. PHK. Bukan PSD ya. Kena PHK gitu. Ya. Apakah kalian juga saling caplok mencaplok gitu dalam hal cari pekerjaan? Kalau menurutku ya Mbak ya, sebenarnya nggak terlalu dipikirin tuh generasi persaingan itu. Tapi paling besar tuh kita bersaing dengan diri sendiri. Widih, Iya. keren nih. Itu Jadi yang kan lebih susah. anak muda kan bisa dibilang usia-usia pengembaraan identitas, mencari jati diri, kemudian ini benar gak ya jalan yang gue tempuh, jangan sampai itu bikin rugi di masa depan. Jadi kita tuh sebenarnya sedang bertengkar dengan pikiran dan hati sendiri aja. Jadi kayak proses penemuan diri itu yang hari ini masih menjadi tantangan terbesar anak muda buat menjamin masa depannya. Nah, selain itu soal diri sendiri, ingin kerja apa dan segala macam, tantangan yang besar juga meskipun ini isu lama tapi munculnya makin besar soal AI, robotik. Oke, iya. Itu tantangan besar juga meskipun hari ini kita secara nggak langsung udah dijajah sebenarnya lewat algoritma sosial media. Oke. Itu kan tantangan besar anak muda untuk pekerjaan juga di masa depan. Iya sekarang bikin musik aja Ya, atau benar. nyanyi aja udah bisa digantiin sama AI kan Oh gitu. benar. Banyak bidang-bidang pekerjaan baru yang dulu zaman-zaman kita juga Nggak nggak ada Tapi sebetulnya. Rian gini, Gen Z itu ya bener nggak sih ya? Gen Z itu katanya menjadi generasi yang manja gitu. Katanya banyak survei mengatakan generasi yang manja. Karena push tekanan dikit di kantor udah ngeluh, curhat dan lain sebagainya seperti itu. Sebenarnya pekerjaan apa sih yang Gen Z ini yang Kepengenannya pengennya apa tuh? Enak ada duit banyak cuman kerja nggak ngoyo apa bener nggak seperti terlalu itu gitu. overthinking gitu. Iya gitu. Karena ini penting sekali di masa mencari yang namanya jati diri itu. Ya benar. Kalau ini kan lagi nyari jati asih tuh. Daerah sini dong. Bingung dia nyari nanya-nanya, nggak tahu nyari jati asih dia. Terus apa pekerjaan yang sebenarnya apa sih yang diinginkan Gen Z itu? Pekerjaan yang diinginkan sama anak muda hari ini, saya sih melihat bahwa karakteristik anak muda hari ini tuh dia tidak hanya ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi lebih luas daripada itu kita bicara soal pemaknaan, tujuan dan hal-hal yang baunya eksistensi lah. Kayak kita pengen
Makanya kenapa hari ini banyak anak muda yang ingin jadi pengusaha, pengen jadi bos langsung segala macam karena dia punya idealis terhadap sesuatu. Jadi mentalnya bukan hanya job seeker, tapi menciptakan Provide juga. pekerjaan tadi Oke. untuk sesuai keinginan dia. Nah ini sebetulnya aku tuh kaget ketika ketemu sama Rian pertama kali. Ternyata seorang presiden Gen Z itu ngomongnya nggak, aku tuh iya gimana. Ternyata ngomongnya bagus, Iya. banget kayak udah seumuran kita gitu, udah dewasa ngomongnya. Nah itu kan menurut cara pandang dari seorang Rian. Kalau dari seorang presiden, Ini kita ngundang banyak presiden. iya betul. Ini presiden Iya, Gen Z. iya. Kita kedatangan kali ini adalah presiden aspek. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Oke. Ini teman saya main golf. Ada Mbak Mira Sumira. Iya, Mbak, Halo. Iya. silakan. Iya boleh, Mbak. boleh, Monggo, boleh. Mari. Aduh kita jadi jauh-jauhan gak apa-apa ya Mbak Mira ya, Iya, sehat. apa-apa. Sehat, Iya, alhamdulillah. Gimana kemarin hole in one jadi? Pimpong aja gimana? Pimpong? Jadi saya nih. koreksi Teh Tika tadi teman main golf. Sebenarnya sih teman arisan brilian. Weh. Tapi pilihannya nggak ada karena belum menang arisan. Nah tadi kan kita lagi ngobrol sama Rian nih. Kalau Rian ini dari Gen Z yang sebetulnya ada kecemasan untuk para Gen Z ini mengenai masa depan mereka gitu. Nah kalau Mbak Mira sendiri melihat apa yang menjadi kecemasan dari Gen Z ini, betul seperti itu atau enggak sih? Ya, yang pertama sekitar 3 minggu yang lalu kami kedatangan tamu dari kawan-kawan mahasiswa kurang lebih 10 orang lebih dari Universitas Indonesia. Dan mereka dari jurusan manajemen administrasi. Mereka sebenarnya sedang melakukan survei sekaligus curhat juga sih. Salah satu curhatan mereka adalah bahwa selama ini mereka misalnya nih lulus teknik sipil misalnya, ternyata pada saat dia mendapat kerja kan nggak sesuai, malah mendapat pekerjaan seperti marketing. Jadi seperti ada mismatch di sana gitu ya. Artinya ada pengangguran terselubung yang dirasakan oleh mereka. Dan mereka mengeluhkan itu bagaimana antara perguruan tinggi dengan ketersediaan dari industri pengusaha itu tidak saling saling ngeling gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kami di Aspek Indonesia itu ada lulusan-lulusan kawan-kawan sarjana terkenal, ternama gitu. Ternyata masih mendapatkan pekerjaan yang berupa magang statusnya. Oke. Jadi tidak mendapatkan pekerjaan secara tetap gitu ataupun kontrak, tapi magang. Tapi pekerjaannya sama dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Mohon maaf diupahnya dengan sangat minim sekitar 100 sampai 2 juta saja per Karena cuma bulan. buat ongkos aja katanya Yes, kan kalau betul. magang. Nah, konsentrasi kami adalah bagaimana kami memperjuangkan ada 3 jaminan di sana, yaitu jaminan upah secara layak, jaminan mendapatkan kepastian pekerjaan, jaminan sosial. Jadi kita menyampaikan kepada pemerintah. Jadi kan pemerintah yang punya regulasi. Toh konstitusinya sudah ada. Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah itu harus dipatuhin tuh, harus dilaksanakan. Nah sayangnya ini muncul nih Teh Tika dan Bang. Jadi tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini makin memperparah kondisi bagaimana keberadaan kawan-kawan dari Gen Z itu sendiri. Jadi sebenarnya ketakutan mereka itu memang nyata adanya gitu ya. Gitu. Nah kalau menurut data mungkin ya, itu sekarang tingkat penyerapan tenaga kerja khususnya Gen Z itu cenderung naik apa turun? Turun. Jadi gini, kalau di data kebanyakan prosentase lulusan tenaga kerja kita itu lulusan SD. Sekitar 40% lebih. Lalu disusul SMA. SMA itu kurang lebih hampir sekitar 18-an. Lalu lulus SMP dan sarjana. Nah itu lagi-lagi sayang sekali Gen Z ini, ada presiden Gen Z juga nih. Ketika saya mendapatkan menjadi salah satu untuk memberikanlah semangat kepada anggota saya, salah satunya kawan-kawan Gen Z ya. Mereka cuek gitu Rian. Cueknya itu gini, cuek terhadap masa depan. Jadi mereka itu sudah kerja di tempat-tempat elit, ya bagus lah gitu ya. Mereka tidak memikirkan bagaimana mereka saving terhadap mungkin tentang masa depannya untuk rumah gitu. Mereka tinggal di apartemen, so kemudian upahnya juga mereka nggak peduli mau digaji berapa gitu ya. Sampai-sampai ada salah satu direktur HRD di salah satu perusahaan telekomunikasi ngeluh ke saya, Bu Mira, tolong cariin saya dong gitu nih kawan-kawan yang lulusan nih yang baru-baru gitu. Kenapa? Ini turn off-nya pekerja dari lulusan Gen Z ini luar biasa. Cepat ya? Cepet banget. Sebulan 2 bulan mereka resign.
ditanya apa gajinya kurang. Salah satu perusahaan telekomunikasi yang terkenal di Indonesia itu sudah menyampaikan baru masuk aja udah 15 juta. Oh saya nggak butuh ini Pak, tapi saya cuma butuh pengalaman aja gitu. Jadi mereka tuh seperti nyari jati diri gitu, Teh Tika. Sekarang banyak pertimbangan Gen Z itu Lebih mentingin mental sih. Iya, itu tadi dia bilang. untuk betah di suatu lingkungan tempat kerja. Sekarang banyak pertimbangan Gen Z itu. Vibe pertemanan aja Iya, itu iya. bisa membuat kayaknya nggak asik deh sini pindah. Toxic Iya, iya. banget sih teman-teman Iya. gue gitu ya. Iya, saya nggak ngerti. gitu. Nah ternyata permasalahannya tuh banyak ya, nggak cuma sekadar lapangan pekerjaannya saja, Iya. tapi ya ternyata mungkin dari individunya juga sudah Iya. ada penolakan terlebih dahulu. Makin seru obrolannya, jangan kemana-mana, kita masih akan ada di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Kembali lagi bersama Tika dan juga Akbar di Warung Pengkolan. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Teh, saya tinggal depan nih. Temen mau masuk ketangkep. Belakang dong, kalau ke situ depan ke sono. Oh, sono ya, belakang Iya. mau jemput, ditangkap security. Ya. Lapor Mukanya Ya, mencurigakan. Iya makanya. Sini bang, nih. Aduh. Ada temennya. Tepuk tangan dong. Nih, Nih, Kak. paling senang kalau udah ngumpul begini nih Iya. di warung nih. Mohon Bang. maaf. Nih nggak presiden tapi Wakil. presiden. Oh, presiden. Presiden. Mas, Iya. Mas Ahmad ya, betul Mas ya? Ahmad. Betul, ya. Mas Ahmad Nur Hidayat ini adalah pengamat kebijakan publik. Benar. Gitu. Dan kita tadi saya undang karena kita kebetulan ini beliau ini pengamat kebijakan publik. Jadi kita mau ngobrol nih mengenai Gen Z. Ini sekarang kan ada keluhan dari Gen Z ini tentang bagaimana mereka menatap masa Masa depannya depan. itu masih gamang gitu. Apakah ini ada berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro Gen Z atau gimana itu Mas? Generasi Gen Z ini adalah generasi yang Mas agak sini. mereka lahir. Oh enggak. Ini lompat soalnya. Yang agak sini nggak apa-apa, karena dia mau turun Oh, bentar iya. lagi. Kayak naik angkot jadinya. Jadi generasi ini adalah generasi yang paling terdampak karena COVID kemarin. Oh iya betul, tadi disampaikan juga pas Dan, ada lagi break dan, tadi. dan mereka ini terbiasa menggunakan gadget sebagai media belajar dan media komunikasi di antara mereka. Oke. Nah, kenyataannya dunia kerja Indonesia kita itu masih mengandalkan yang namanya manual, mechanical. Iya. Oke. Jadi mereka merasa ada mismatch antara kebutuhan pekerjaannya dengan karakter yang mereka biasa lakukan sehari-hari. Nah, disitulah sebenarnya dibutuhkan bantuan dan intervensi dari pemerintah supaya mereka bisa beradaptasi atau dunia kerjanya yang segera beradaptasi sesuai dengan mereka. Iya. Nah, pilihan mana itu tergantung pada policy maker. Berarti sampai sekarang belum ada nih peraturan dari pemerintah yang bisa membantu. Saya lihat beberapa sudah ada. Perpindahan ini ada sudah beberapa. Seperti misalkan kartu prakerja misalkan. Yaitu kan bagian memberikan pelatihan secara online juga. Iya. Tetapi itu lagi-lagi untuk baru mempersiapkan. Iya. Belum dunia kerjanya nih masih full mechanical. Masih dipanaskan dulu belum take Tapi off kemudian gitu ya. muncullah polusi udara kemarin yang kemudian menyebabkan kita work from home lagi. Iya. Nah disinilah kemudian akhirnya para pengusaha yang saya dengar adalah mereka menyesuaikan diri nih. Sekarang bagaimana karyawan tetap di rumah dan dunia kerjanya mereka menyesuaikan diri. Nah, saya kira ini sudah perkembangan yang positif ya. Nah nanti kemudian tinggal bagaimana generasi Gen Z ini bisa kemudian di-hire secara masif masuk ke dunia pekerjaan yang mereka memang sudah siap. Oh, jadi sekarang masih masa persiapan dulu Masa persiapan berarti dulu, ya. saya kira. Repotnya tadi yang kerja di rumah itu repotnya gini work from home itu. Kan kalau biasanya kita kalau kerja di kantor, itu kan kalau bolos di rumah. Kalau kerja di rumah harus bolos harus ke kantor. Ya enggak gitu dong. Itu lebih parah, WFH tuh lebih parah. Lebih parah Jadi lagi. jam Sebentar, aku kerja- sambil nawarin mau minum apa Ada nih? kopi nggak? Oh, boleh. Kopi boleh. Pak Koyo, kopi. Iya. Kopinya hitam ya Pak? Iya betul.
Ini bentar lagi kita ganti robot. Jadi Kasihan dong Pak Koyo. Udah mah dia magang loh di sini, Bu. Mbak Mira dia tuh magang Pak Koyo di sini. Magang ya, magang. Jadi gimana waktu apa Jadi parahnya waktu WFH itu parahnya 1 jam kerja itu nggak jelas, makin buruk. Ya, jadi istirahat juga nggak jelas. Jadi malah lebih banyak jam kerjanya. Yang kedua dan tidak ada batasan waktu tuh. Iya, betul. Ya dibandingin dengan yang di kantor kan ada batasan waktu jam sekian istirahat jam sekian ini enggak kapanpun mereka harus siap untuk tadi menyampaikan laporan-laporan kepada bosnya. Gitu. Nah, agak beda nih perspektifnya nih kalau saya. Justru kita lebih senang kalau kerja itu kan. Iya. kerja di coffee shop sambil minum. Iya. Kerja Work bisa from dari mana everywhere, saja. iya, work from everywhere ya. Karena beberapa tuh pandangan-pandangan orang lain hari ini udah bergeser mungkin dengan dulu. Kayak narasi pasar dan karir juga kayak gitu. Kayak dulu kan orang yang kelihatan lebih sibuk, oh kelihatan wah ini udah sukses nih. Oke. Sekarang udah beda bang. Orang yang kelihatan liburan ke sana sini, bikin konten. Nah, narasinya tuh udah beda tentang kesuksesan itu. Jadi kayak kelihatan nganggur justru malah wah ini udah sukses nih. Dibandingkan dulu mungkin kalau nggak ngapa-ngapain ke sana kemari. Jadi kayak hari ini harus diubah juga pola pikir tentang itu. Kayak jangan sampai kita ngejudge anak muda nggak ngapa-ngapain padahal di belakang dia lagi usahanya lagi trading, luar biasa dia lagi gitu. apa. Nah narasi itu yang harus coba bagaimana entah pemerintah ngelihat peluang-peluang itu juga. Sampai Ini menarik Mbak, apa yang disampaikan. Ini membuktikan sebetulnya generasi Z ini lebih cocok kepada ekonomi kreatif sebenarnya. Nah, benar. Ekonomi kreatif ini yang harus disiapkan buat mereka. Karena Betul. kalau kita bicara ekonomi formal, nggak bisa. Ngopi sambil main-main gitu kan. Makanya ekonomi kreatif harus disiapkan untuk menampung generasi Z yang ternyata jumlahnya jauh lebih besar sekarang. Nah pertanyaannya adalah, ekonomi kreatif kita seberapa kuat, tanda kutip. Betul. Kalau nggak kuat nanti ada pengangguran besar di kalangan generasi Z ini. Berarti background pendidikan juga sebetulnya dalam hal ini juga penting berarti ya Mas Ahmad ya? Kalau untuk ekonomi kreatif gitu atau sebenarnya kalau Nah, untuk kalau ekonomi di kreatif mah ekonomi enggak? kreatif menurut saya tidak lagi penting background pendidikan. Yang penting adalah kreativitas dan keunikan. Oke. Dan ini menarik karena di beberapa lapangan pekerjaan yang sesuai dengan generasi Z ini adalah mereka tidak mengandalkan pendidikan, bahkan ada beberapa yang tidak mengandalkan IP. Dan ini kan program pemerintah juga ke arah situ. Dia tidak perlu dengan IP, tetapi yang penting dia bisa punya kreativitas, punya value, sehingga orang kemudian menikmati pekerjaan atau nilainya dia itu. Oke. Ini memang banyak Gen Z itu sekarang tuh kayaknya diem, kayaknya nganggur, tapi dia sebenarnya berpenghasilan gitu, diem di rumah. Bahkan sampai ada meme gitu mengatakan, ya bekerjalah sekuat apa istilahnya sekeras-kerasnya, tapi santai sampai menganggap orang kamu itu pelihara tuyul. Iya kan, nggak ada, cuma santai tapi berpenghasilan. Ini kalau mau segera sharing aja lah sama Rian. Rian, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa sih sekarang yang banyak berkembang di dunia digital yang jarang orang tahu sih? Iya betul, yang mungkin lagi dikerjain sama Gen Z sekarang ini gitu. Karena kita taunya sih ya cuman freelancer, digital creator. Iya nah, benar. itu sebenarnya apa aja ada biasanya? selain itu? Pengalaman punya temen atau apa yang pekerjaannya apa gitu, bisa di-share mungkin? Ya, paling besar sih hari ini memang pasar konten kreator sih, bang tiktokers, kemudian ini. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita bisa ngekonversiin audiens kita, penonton kita untuk sesuatu yang menghasilkan. Tantangannya jadi itu. value. Iya, karena hari ini kan kita bisa lihat secara data pun Hotsuite bilang kalau misalnya hari ini beberapa kita mengkonsumsi internet bahkan bisa sampai 8 jam, kalau media sosial itu 3 jam. Artinya ada pasar yang besar di skena inilah, konten kreator ini. Dan hari ini menarik karena kalau saya kemarin beberapa keliling ke daerah-daerah, bahkan daerah yang jauh dari Jawa pun sekalian, itu semuanya pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber, TikTokers, karena apa yang hari ini mereka konsumsi setiap harinya ya idola-idola mereka. Jadi langsung pikirannya tuh ya ketika ingin jadi apa ya, pengen jadi kreator, pengen jadi selebgram atau apa segala macam. Cuma beberapa tantangannya ketika Nggak tahu how to start gitu ya. Kemudian ada yang cuma ingin viral atau segala macam, sehingga dia nggak bisa memanfaatkan momentumnya itu untuk sustain. Nggak di-maintain terus gitu ya. Dan meskipun ini sangat menjanjikan sebenarnya potensi ekonomi kreator ini.
inilah perbedaan kami orang tua dan orang muda ya. Tampak sekali Mbak Mira gini, hah? Gitu. Nah makin seru aja obrolannya, nanti kita juga akan kasih kesempatan nih sama para mahasiswa ya dari UMJ, betul ya? Yang akan bertanya kepada para narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong di sini biar nggak salah pilih, dan masih ada narasumber-narasumber kita ngomongin soal lapangan pekerjaan untuk Gen Z. Nah, sama Mbak Mira nih aku ada pertanyaan. Ini kan teknologi udah luar biasa majunya ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan kecerdasan buatan alias AI gitu ya untuk mengganti tenaga kerja manusia gitu. Nah, biar kita bisa berkompetisi atau bersaing sama si kecerdasan buatan, sama sesama aja kita kan udah sama-sama manusia tuh udah susah gitu. Apalagi Nah, sekarang kita harus bersaing dengan kecerdasan buatan. Itu gimana caranya, Mam? Ya, saya mau cerita dulu tahun 2017 lalu, saya saat itu menyampaikan sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia, menyampaikan keberatan terkait dengan penerapan gardu tol otomatis saat itu, dan juga ada kampanye Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yang digawangi oleh Bank Indonesia. Tidak menolak penerapan teknologi karena teknologi itu keniscayaan dan suatu kepastian yang nggak bisa kita menghindari itu. Tapi yang saya sampaikan saat itu keberatan adalah bagaimana menerapkan itu secara bertahap. Karena saya tahu jumlah pengangguran sangat luar biasa. Data saat itu hampir 8 juta orang. Dan belum lagi ada angkatan kerja yang masih menganga gitu ya untuk membutuhkan pekerjaan. Saat itu saya menyoroti jalan tol karena mau diterapkan tuh gerakan gardu tol otomatis. Ada 20.000, saya menyampaikan 20.000 orang terancam menjadi pengangguran. Dan ternyata 2023 terjadi. Tidak ada lagi orang di sektor jalan tol. Saya sudah menyampaikan secara resmi kepada Pak Presiden dan juga seluruh stakeholder yang terkait. Namun memang lagi-lagi tidak ada respon, dan saya membandingkan dengan di luar negeri kan masih juga menggunakan ada yang tunai gitu ya. Even di Amerika sekalipun masih disiapkan tuh gardu yang ada orangnya. Tapi kita dihadapkan dengan yang tadi regulasi yang ini harus dipaksakan gitu. Nah sekarang muncul lagi ada yang namanya berbasis aplikasi. Nah muncullah driver-driver online. Salah satu anggota kami adalah pekerja-pekerja driver online. Ada kurang lebih hampir 2.000 orang anggota kami tergabung dalam Serikat Pekerja Platform Daring. Dan sekitar sebulan yang lalu saya dimintakan pendapat atau saran oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, dan juga dari KSP. Karena pemerintah sekarang itu sedang membuat regulasi terkait dengan peraturan Menteri Kepmen, peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pekerja-pekerja yang berbasis aplikasi. Nah ini gimana nih, karena tadi tidak ada upah di sana, tidak ada jaminan sosial, jadi mereka hanya bersifat kemitraan. Kemitraan yang semu kalau menurut saya, karena faktanya mereka tadi lagi-lagi jam kerjanya juga tidak ada batasan dan juga upahnya sangat luar biasa. Nah kalau dikatakan bahwasannya gimana nih dengan teknologi? Cara bersaingnya. Satu, pemerintah harus membuat satu perlindungan ya, karena kan mau nggak mau memang sudah ke arah teknologi. Bagaimana membuat satu perlindungan berupa regulasi, yuk buatkan anak-anak generasi, anak-anak bangsa Gen Z ini, ya ini mau nggak mau Gen Z kan ya kita. Karena kalau sudah yang seperti saya kolonial, kan ini kan milenial. Kita kolonial, betul. Saya kolonial. Saya kolonial, kolonial. Ini itu udah nggak masuk hitungan lah ya kita.
Nah, bagaimana kawan-kawan yang sekarang milenial persiapannya? Bikin dong kurikulum, harus match Oke. antara kurikulum pendidikan dengan ketersediaan tadi ya terkait dengan teknologi. Jangan sekarang kurikulum yang udah nggak kepake, udahlah nggak usah diterusin gitu loh. Artinya kalau bercandanya saya gitu ya kepada pemerintah pada saat usulannya, mulai sekarang anak-anak mulai TK, SD sudah harus pakai laptop. Terus mau nggak mau gitu ya. Dia sudah harus menggunakan itu dan bagaimana mereka diperkenalkan bukan lagi menjadi user tapi harus udah jadi programmer gitu loh. Bikin program-program itu. Biar nggak kalah saing ya. Gimana caranya pemerintah punya ahlinya gitu. Benar kayaknya udah dibagiin cuma kayak kegedean gitu. Kayak buka gini. Rice cooker ternyata. Bukan dong. Itu belum dibagi, yang itu belum dibagi. Mungkin sama. Kayaknya Kalau Mbak Mira- Bangor belum dibagi ya, belum dibagi ya. Mbak Mirwan Lebih murah. Ini. bercandanya sama ini, sama pemerintah. Bener nggak apa yang disampaikan oleh Mbak Mira tadi bahwasanya sekarang udah kayaknya mulai awal ya, maksudnya dari mulai hulu ya, bahwasanya kurikulum pendidikan ini harus sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Apakah selama ini sebagai pengamat kebijakan publik sudah ada ke arah itu? Iya, pasar terus berubah. Ada 3 perubahannya. Pasar senang teknologi informasi, pasar suka energi terbarukan, dan pasar suka yang namanya AI. Nah masalahnya 3 ini pendidikan sudah kompatibel belum? Jadi belum terjadi ya Ini kompatibel dengan menurut saya pendidikan. kompatibelnya ini adalah persoalan besar. Karena apa? Kita masih diajarkan di STM sekolah mengemudi. Lah, drivernya mau pakai AI. Iya. Ini jenis pekerjaan yang akan hilang, tapi masih diajarkan. Oke. Jadi memang benar yang harus di Mismatch ya, antara yang disiapkan dan kebutuhan itu harus match ya. Oke, ini anak-anak muda udah mulai bertanya-tanya kayaknya khawatir banget gitu sama lapangan pekerjaan dan masa depannya. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau nanya langsung. Nah, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum. Belum. Saya izin bertanya kepada Pak Ahmad ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Akmal dari UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kan di anak zaman sekarang kan ini ya beranggapan bahwa peluang kerja di kota besar itu lebih bagus daripada di daerah. Nah, jadi mereka memilih untuk berbondong-bondong gitu pindah ke kota-kota besar. Nah, pertanyaan saya, apakah itu benar adanya perbedaan peluang kerja di kota besar dan di daerah dan bagaimana cara kita meratakan Tanah. peluang kerja Biar sama rata ya, di kota sama di daerah. Ya, Terima apakah kasih, Pak. pendapat itu ya maksudnya gini, zaman kita itu pasti kerja di kota enak gitu. Iya. Apakah sekarang itu masih relevan hal itu, Pak? Kerja di kota enak karena dia melihat UMP-nya. Iya. UMP perkotaan memang bagus. DKI misalkan 4,9 dibandingkan negara lain. Karena daerah lain. Tetapi Anda tahu, biaya hidup di Jakarta juga naik. Iya, betul. 4,9 itu kalau datang merantau dia biaya kosnya dengan harus punya kos-kosan, makan, transportasi itu bisa 5 juta. Jadi sebenarnya mereka hanya ngelihat UMP-nya saja, tidak mempertimbangkan faktor cost of life. Living cost-nya naik. Dapatnya aja, pengeluarannya nggak dihitung. Nah, tetapi itu juga nggak bisa disalahkan kan. Mereka bisa datang ke kota. Nah, dan mereka nggak boleh dilarang. Cuman kita harus menyadarkan bahwa ternyata tidak bisa juga menciptakan kesejahteraan. Yang paling benar adalah di daerahnya itu harus dibangun supaya menciptakan lapangan pekerjaan yang baik sehingga anak muda yang ada di sana nggak perlu datang ke kota. Kerja aja di Kerja di daerahnya, daerahnya. bangun daerahnya. Bahkan kalau bisa anak milenial, presiden ini menggerakkan yang di kota pergi ke desa, menciptakan lapangan pekerjaan, ajak anak-anak muda yang lain. Mohon maaf, Pak. Ya. Lagi syuting mukbang. Jangan diganggu. Tapi emang nikmat banget kayaknya makan dari tadi. Saya juga ngeliatin dari tadi. Saya mau nanya takut. Kan syuting lagi mukbang. Mohon maaf. Tapi setuju kok dia walaupun dia tuh walaupun Itu bedanya sambil makan. milenial sama kolonial ya. Iya. Jadi udah multitasking sambil makan pun dia ngedengerin apa yang ngobrolin. Oke, jadi sebetulnya ya caranya merata adalah dengan membangun di daerahnya gitu. Kamu juga orang sini atau orang daerah?
orang sini. Ya udah ngapain aja daerah. Ya kan ada pertanyaan lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kalisa Putri. Kalisa Putri. Ya, dari UMJ. Aku mau nanya untuk Karian. Bisa digedein keberaniannya dulu ya. Enggak, maksudnya biar Suaranya kenceng ya. Nih selain nilai akademis ya kayak kita nih generasi Gen Z harus ada bekal apa aja sih yang harus kita persiapkan dalam mempersiapkan kita tuh dalam dunia kerja. Makasih. Oke, apa yang harus dipersiapkan dalam dunia kerja? Silahkan tuh. Sharing dong, sharing. Banyak ya. sih sebenarnya. Kalau paling kuat tuh saya rasa butuh kemampuan adaptasi sama agile. Agile ini penting. Kayak bagaimana hari ini kayak kita berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita jalani gitu. Enggak dikit-dikit cabut sebenarnya ya, meskipun kita punya pertimbangan, tapi saya rasa mental juga harus dikuatkan agar kita ditempa benar-benar bisa beradaptasi. Tapi sejauh ini yang paling hari ini dibutuhkan adalah pola pikir divergen. Jadi kita nggak boleh fokus dengan satu kemampuan aja, satu skill aja. Kita menguasai satu bidang aja tuh, kalau saya hari ini haram hukumnya. Jadilah divergen, jangan hanya cuma melihat satu dimensi aja. Kayak kita hari ini mungkin jurusannya teknik industri. Nah, pelajarilah hal-hal di luar itu. Atau misalnya kita pengacara, belajarlah cara public speaking atau apa segala macam. Jadi hari ini dibutuhkan kemampuan divergen agar kita bisa mengatasi resiko-resiko yang tidak pasti di masa depan. Contohnya ada pandemi nanti kita lebih siap. Betul. Jadi untuk bisa meminimalisir resiko ya banyak persiapan dan latihan sih. Oke, berarti lemes tadi karena lapar ya. Sekarang udah. Begitu dikasih bakso Malang langsung kencang. Tapi nanti aku ada pertanyaan, nah, sejauh mana usaha dari Rian nih sebagai Gen Z untuk juga bisa sharing sama Gen Z yang lainnya habis ini ya. Nanti ya sekalian kita mau closing statement. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini, salah pilih. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Kembali lagi di Warung Pengkolan, nongkrong di sini biar gak Salah pilih. Oke, kita akan segera menghadapi yang namanya masa depan, apalagi untuk Gen Z. Kalau kita mau udah di masa apa lagi ya untuk para kaum kolonial ini. Nah, bagaimana cara atau tips untuk menghadapi masa depan terutama untuk Gen Z? Kira-kira mungkin dari Mbak Mira dulu ada yang mau disampaikan tipsnya untuk para Gen Z ini? Menghadapi dunia kerja ya, Iya. sepanjang Betul. Mbak Mira tahu nih. Yang pertama saya tetap masuknya ke arah regulasi, yaitu pemerintah. Bagaimana pemerintah membuat suatu proteksi perlindungan dari mengeluarkan regulasi yang tentu melindungi tanpa kecuali ya termasuk kawan-kawan generasi muda anak bangsa ini untuk mendapatkan pekerjaan yang secara layak. Lalu yang kedua berikan mereka edukasi, tetap saja mereka ini kan muda sekarang, tapi akan tua juga kan pada waktunya dan mereka akan menikah, punya anak dan akan berhadapan dengan bagaimana beban kehidupan yang sesungguhnya itu sangat berat gitu ya. Jadi bagaimana mereka harus mendapatkan upah yang layak, kemudian jaminan pekerjaan artinya kepastian. Jadi nggak loncat-loncat. Lalu yang ketiga dan jaminan sosial dari negara. Itu yang ketiga, pemerintah harus mulai sekarang, saya kira tadi disampaikan oleh Bang Ahmad bahwasannya antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masih jauh gitu ya. Nah ini harus dimulai, harus disesuaikan gitu ya. Artinya bagaimana pemerintah sudah mulai membuat program-program kekinian lah ya dan ke masa depanan gitu. Nah ini ya kalau ada usul kira-kira mata kuliah apa yang pengen dihapus?
Semuanya. Semuanya. Yang kira-kira Kata Rian kayaknya nggak ada semuanya manfaatnya juga. deh. Apa kira-kira gitu ya? Apa kira-kira? Boleh. Nanti Iya kan? bisa kirim surat sama kita ya. Iya. Oke. Kok, ya, Biar kecuali- nanti- mungkin mata pelajaran Pancasila jangan dihapus lah. Iya, dong. biar nanti bisa dikirim ke Menteri Pendidikan. Iya. Cuman diajak ngomong, nggak ngomong sih. Kenapa dia? Namanya diem. Dan kalau ngomong harus Iya, lewat iya, aplikasi. iya, Bang. Iya, Oke, iya. dari Rian mewakili Gen Z-nya sendiri. Ya, pertama buat teman-teman anak muda hari ini sih, kita tuh kan digadang-gadang sebagai generasi emas ya di Iya. 2045. Betul. Ini juga sebenarnya bukan hanya beban bagi generasi muda aja, tapi mestinya hari ini juga harus diperhitungkan bahwa kita bicara soal warisan di masa depan. Gimana kita bisa jadi generasi yang punya ketahanan akan di masa depan kalau di sekarang tuh udah banyak yang dirugikan di kita. Mulai dari kayak bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, bagaimana kita hari ini nggak fokus terhadap masalah dalam sistem pendidikannya. Hari ini kan kayak gitu. Kayak banyak bahkan berdasarkan data 80% loh kata Menteri Pendidikan. Banyak lulusan mahasiswa yang tidak linier dengan jurusan yang diambil. Artinya kan itu nggak problem posing education. Terus yang ketiga adalah soal bagaimana hari ini generasi mudanya itu harus kembali ke akar. Itu yang saya pengen tekankan. Kembali ke akar harus diingat bahwa karakter nasional kita itu adalah gotong royong, bukan individualistik. Jadi jangan hanya fokus di diri kita sendiri aja. Jadi berkumpullah, berembuklah, ciptakan komunitas karena dari situ nanti akan terbangun kekuatan. Kayak cemaslah, kumpulkanlah keresahan kita, kemudian jadikan itu sebagai kekuatan untuk bagaimana ngebangun apa yang hari ini kita resahin dan bisa disampaikan di masa depan. Iya. Oke. Ini Gitu kalau sih. keresahan dikumpulkan bisa jadi komika biasanya begitu ya. Iya, gotong royong tadi. Oh, iya, betul. Tapi nyontek-nyontek dilarang. Ya itu ya jangan dong kalau itu gotong royong nggak baik ya. Dari namanya nyontek. Pak Ahmad mungkin ada yang mau disampaikan? Saya ada 3 hal ya pesan buat anak muda. Yang pertama, meskipun kalian ini sudah terbiasa hidup mandiri generasi Z, tapi kalian nggak bisa selamanya sendirian. Kalian butuh perlindungan dari pemerintah. Ini kan mau musim pemilu. Iya. Oke. Malah pilihlah menurut anak muda mereka-mereka yang punya aspirasi sama seperti anak muda. Karena anak muda butuh perlindungan. Satu misalkan saya katakan perlindungan yang paling jelas. Anak muda ini, generasi Z ini lulus kuliah nggak punya pengalaman. Mereka bersaing sama generasi seniornya yang sudah punya pengalaman. Akhirnya mereka memilih entrepreneur, jadi freelance, content creator. Tetapi freelance mereka itu tergantung sama pendanaan. Iya. Nah pertanyaannya adalah kalau mereka butuh dana ke bank, mereka datang aplikasi ke bank. Kira-kira bank mau terima mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya pengalaman? Kan tidak. Yang paling gampang pinjol kayaknya. Makanya mereka banyak terjebak Iya, pinjol betul, juga. betul, Nah ini betul. kan pemerintah melihat, ya anak muda juga melihat siapa sih yang punya ide ke sana, memberikan permodalan yang di luar dari skema. Iya. Buat anak muda yang belum punya pengalaman, yang belum punya jaminan supaya mereka bisa jadi entrepreneur. Nah mereka bisa memilih ke sana. Iya. Dan aspirasi mereka mudah-mudahan didengar dan mereka ini 57% kalau saya jumlahkan Iya. antara yang kelahiran 40 tahun ke bawah gitu. Nah yang kedua saya kira anak muda ini harus bersatu. Menentukan keinginan mereka itu apa. Kalau misalnya mereka menetapkan oke kami ingin menjadi generalis. Maka mereka dong menyuarakan kami butuh kurikulum yang generalis satu. Iya. Kami juga butuh fasilitas yang bisa mendukung generalis kami seperti internet yang cepat. Nah ini internet di daerah ini kasihan lemot. Lemot. Gimana mau jadi generalis kalau Ini mereka tempat lemot? saya cepet Pak. Cepat kenapa? Habis login langsung log out. Itu Itu mah beda, itu hang. aku pengen ngomong tapi kayaknya jorok gitu ya. Nah yang ketiga saya kira anak-anak muda ini perlu melihat kebijakan yang lalu ini apa yang merugikan mereka. Cobalah dirangkum. Dan kemudian mereka tetapkan kita tidak mau ini terulang lagi. Jadi anak muda yang besar ini kalau bisa buat kontrak politik sama calon pemimpin muda juga. Kira-kira yang jelek yang lalu nggak boleh terulang. Kita ingin memulai sesuatu yang baru yang lebih baik buat anak muda. Wih, mantap. Jadi buat teman-teman nih Gen Z terutama jadilah generasi masa depan, jangan jadi generasi masa gitu. Ya, benar. Tapi kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Mbak Mira, terus juga Rian dan juga Pak Ahmad ini semuanya sebenarnya hampir sama ya. Maksudnya semuanya adalah untuk melindungi para Gen Z Kayak ini. disampaikan Pak Koy juga hampir sama. Yang mana Pak? Pak Koy bilang, oh, yang ini. Biar mereka itu bisa lebih terjamin masa Iya. depannya. Betul. Makanya nih, ini pemirsa dan juga nih yang ada di sini, yang ada di studio,
Jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya karena ini bisa menjadi penentu masa depan Anda semuanya. Betul, gitu. Dan kita terima kasih Pak Ahmad, Mas Rian dan juga Bu Mira. Kita ketemu lagi tetap tongkrongin yang namanya Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih.